Ya, Bareskrim Polri sudah memanggil Panji Gumilang terkait adanya pelaporan dugaan penistaan agama. Sudah ada 19 orang saksi ahli yang juga dihadirkan, namun pertanyaan dari publik, kenapa sampai dengan saat ini belum ada tersangka yang disematkan? Dan juga permintaan dari berbagai pihak untuk Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga ditutup, salah satunya melalui PA 212. Kita juga akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bang Novel Bakmumin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang, ya? Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Bang Hairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies. Selamat pagi, Bang Hairul Fahmi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Novel. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Bang Novel dulu. PA 212 juga salah satu pihak yang meminta untuk Ponpes Al Zaitun ini ditutup, bahkan Panji Gumilang untuk ditangkap dan juga dipidanakan. Apa yang menjadi dasar PA 212 tetap bersikeras untuk meminta hal tersebut? Karena kita melihat sudah ada dugaan kesesatan dan dugaan penistaan agama yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Belum lama kemarin saya bacakan juga mungkin masih bisa, mungkin kalau bisa dibacakan, ada 17 poin loh. Dugaan penistaan agama dan kesesatan yang itu melebihi daripada kasus-kasus dugaan penistaan agama yang baik yang telah divonis maupun yang masih tersangka ataupun masih bergulir. Seperti ini karena kenapa ada 17 poin kesesatan ini yang bukan baru. Artinya hampir lebih dari 2 dekade, boleh dikatakan hampir seumur dengan Al Zaitun ini ada 24 tahun ya kira-kira. Itu ada, kita menghimpun ada 16 kesesatan, bahkan ketika di catatan demokrasi di Piwan itu dari orang-orang ex atau wali santri daripada Al Zaitun itu, wali santri itu membeberkan lagi poin-poin kesesatan yang saya tambahin sampai 22. Itu yang penistaan agama saat ini dilaporkan atau ada hal lain, Bang Novel? Ada penistaan agama yang dilaporkan, yang sudah menjadi pelaporan karena memang itu jelas penistaan agamanya itu mengatakan kalam Allah itu sebagai kalam Nabi Muhammad SAW, itu sangat fatal. Kemudian juga ada beberapa pluralisme, pencampur adukan paham agama, yaitu memasukkan ajaran Yahudi ke dalam nilai-nilai agama Islam, menggabungkan ajaran-ajaran agama Yahudi ke dalam agama Islam. Begitu juga ada cara beribadah juga mencampur adukan Yahudi dan antara Yahudi dengan agama Islam. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, yang di luar daripada konteks, daripada perbedaan yang ada, yang muktabar yang diantara di negara Indonesia ini Islam, yang itu sudah final, yang nggak bisa dikutak-kotek lagi. Ini sangat membahayakan, dan itu kenapa harus ditangkap? Karena memang pasal yang sudah berat, dugaan penistaan agama itu pasal 156A dengan hukuman jerat paling maksimal 5 tahun dan undang-undang ITE loh. Karena semua apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang ini semua terekspos, semuanya dipublikasi dengan jelas gitu. Artinya mereka ini mempertontonkan penistaan agamanya, mempertontonkan kesesatan dengan terang-terangan. Ini sangat berbahaya. Kalau Panji Gumilang punya pemahaman sesat, mungkin dengan pemahaman pribadinya tidak menyebarluaskan atau tidak mengekspo maupun balikkan, itulah hak pribadinya mereka. Ataupun kalau mau bikin agama baru silahkan. Silahkan saja bikin agama baru, kita akan toleransi, kita akan menghormati agama baru itu tersebut. Tapi apa yang disampaikan, asal jangan tidak mencampur mengobok-obok agama Islam. Ini yang sangat meresahkan. Sehingga banyak korban yang kita melihat ini yang menjadi doktrin-doktrin yang sesat ini membawa ke masyarakat yang akan menimbulkan perpecahan di masyarakat, menimbulkan kegaduhan, keresahan yang sangat berbahaya. Maka sedari itu, untuk menyelamatkan akidah umat Islam, untuk menjaga kondisivitas daripada negara Indonesia ini, untuk tidak saling berbenturan, untuk menghentikan demo, untuk diselesaikan agar Panji Gumilang ini ditangkap. Yang kenapa harus ditangkap? Satu, untuk tidak melarikan diri, karena 1.200 hektar itu sudah cukup, apalagi punya pelabuhan. Yang kedua adalah untuk tidak mengulangi perbuatan. Dari 17 poin ini yang sudah banyak kasus dikritisi, diinvestigasi oleh MUI, nggak ada perubahan, justru tambah meningkat. Itu yang jadi landasan ya, Bang. Yang ketiga adalah untuk jangan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Karena Panji Gumilang sudah diduga menurut keterangan Leni Siregar daripada wali santri sudah menghilangkan barang bukti, dugaan-dugaan daripada pencabulan, daripada perzinahan, itu sudah menghilangkan barang bukti. Nah, saya khawatir untuk tidak ditangkap ini
3 poin ini akan dilakukan oleh Panji sudah Gumilang. Kemudian menjadi landasan kemarin PA212 bersuara begitu ya Bang Begitu Novel. benar. Saya ke Bang Khairul terlebih dahulu. Kalau dari kacamata pengamat militer Bang Khairul, ini kan sudah mulai dari tahun 2002 begitu ya. Kemudian desakan untuk penangkapan Panji Gumilang ini sudah mulai semakin kuat. Kalau secara keamanan Anda melihat ini apa cukup ada ancaman dengan adanya penangkapan Panji sendiri, karena dari MUI juga sudah hampir mengeluarkan fatwa di tahun 2002. Iya, kasus Mahat Al Zaitun ini ya, ini kan kalau rumornya lembaga ini sudah lama ya dirumorkan melakukan penyimpangan, praktik yang menyimpang tadi ya, termasuk juga rumor adanya indikasi keterkaitan Al Zaitun dengan apa disebut sebagai gerakan negara Islam Indonesia misalnya begitu. Nah, itu sudah lama. Kalau kita lihat bahkan seperti ada siklus dan intervalnya gitu ya. Setidaknya kalau kita lihat sejak reformasi itu rumor yang terkait dengan Al Zaitun dan NII ini misalnya itu menguat di awal tahun 2000-an, kemudian mereda ketika kekuasaan beralih. Dan merebak lagi di separuh terakhir masa jabatan kedua Presiden SBY, kemudian mereda lagi seiring pergantian kekuasaan. Nah, belakangan ini kan muncul lagi. Nah, di masa lalu, di awal-awal bahkan pada waktu periode kedua Pak SBY, itu ada pejabat yang berkaitan dengan keamanan negara gitu, jelas mengatakan bahwa pemerintah tidak menganggap mereka ini sebagai ancaman gitu ya. Alasannya ya walaupun ini disinyalir sudah sudah melakukan praktek penyimpangan dan aduan-aduan sudah lama ada, mereka menganggap bukti-bukti tidak cukup untuk bisa dibawa sampai ke pengadilan gitu ya. Nah, terus kemudian dari sudut pandang lain baik intelijen maupun keamanan negara misalnya, aktivitas ini juga dianggap nggak berbahaya gitu ya, karena ini gerakan yang pendidikan gitu ya, bukan kelompok gerakan-gerakan atau kelompok yang melakukan kekerasan atau teror ya. Nah, ini yang membuat masalah. Walaupun pada waktu itu juga ada rumor bahwa ada keterkaitan antara aktivitas Al Zaitun yang kayaknya kuat ini dengan dukungan pengamanan, bahkan pembiayaan dari aparatur gitu ya. Tapi itu pun juga dibantah, ditepis bahwa pemerintah atau negara dalam hal ini punya agenda dalam kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas Al Zaitun. Itu yang saya kira juga perlu diperhatikan, sehingga kalau sekarang ini kesannya kemudian masih misteri, kemudian masih ada ketidakjelasan atau keraguan sikap pemerintah ya dalam penanganan ini, yang dilihat dari indikasi berhati-hati, terus berlarut-larut gitu ya. Ini ya sepertinya ya memang ini memperkuat rumor-rumor tadi gitu ya, bahwa ada peran dan keterlibatan katakanlah aparatur negara dalam konteks aktivitas Al Zaitun ini. Oke, Pak Khairul, nanti kita akan lanjut lagi sama Bang Novel juga usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Novel dulu. Bang Novel, kalau melihat mungkin ada indikasi-indikasi lainnya selain juga penistaan agama. Tadi Bang Novel juga mengatakan ada 17 poin terkait polemik Al Zaitun. Betul. Apakah juga yang diduga selama ini mungkin terafiliasi dengan NII, KW9 dan lain sebagainya yang harus juga diusut tuntas di sana, Pak? Ya. Karena kita melihat sangat kental dan itu bukan rahasia lagi. Memang KW9 ini sudah diduga kuat itu daripada wujud Zaitun itu wujud daripada perwujudan NII KW9 itu. Nah, ini harus ditelusuri karena memang
Panji Gumilang nggak bisa dilepaskan daripada NIKW 9. Walaupun pernyataan-pernyataannya ingin menghapus jejak daripada NII. Nah, kenapa Panji Gumilang harus ditangkap? Karena ketika ditangkap, kemudian sampai di sidang ke pengadilan, itu akan membongkar semua. Akan saksi-saksi, akan orang-orang ex NII, kemudian juga ada orang-orang daripada ex wali santri itu akan bersaksi. Akan menelusuri kemana ini arah daripada Al-Zaitun dan kemana Al-Zaitun akan dibawa ke depan gitu. Nah, kita juga melihat orang-orang yang terlibat nanti itu di belakang Panji Gumilang itu juga harus bisa diusut tuntas. Dan kenapa harus dibubarkan daripada Al-Zaitun? Karena untuk memutus mata rantai daripada doktrin-doktrin sesat, kemudian dari gerakan-gerakan di bawah tanah. Maksudnya dalam arti pondok pesantrennya dibubarkan? Iya. Nasibnya lantas bagaimana untuk ratusan santri? Jadi kalau nasib daripada pondok itu nanti bisa dikelola oleh negara. Mungkin dari Kemenak, kemudian juga diarahkan oleh MUI, dan pesantren-pesantren di Indonesia termasuk Habib Bahar sendiri sudah menyatakan siap menerima, dan saya juga siap mendidik gitu. Siap mendidik, dikembalikan ke Hito semula dengan aswajanya, baik silahkan mau diambil dari pondok pesantren NU, kemudian juga dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, semuanya yang ada di Indonesia ini saya rasa siap untuk menampung dari pondok pesantren Al-Zaitun. Mungkin juga bisa digunakan pondok pesantren Al-Zaitun ini tetap digunakan atas pengawasan daripada negara dan pengawasan dari MUI, bahkan mungkin dosen-dosen kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, karena kan ada kampusnya juga, itu bisa juga mengajarkan untuk mengembalikan daripada aliran ataupun paham seperti paham atau aliran yang ada pada umumnya ini, yang tidak menimbulkan kontroversi yang sangat sesat dan menyesatkan itu. Itu sangat mudah saya rasa kalau untuk bisa langkah ke depan daripada Al-Zaitun harus kemana. Dan kita harus juga melihat keadilan apa yang tadi sampaikan Pak Hairul. Memang Al-Zaitun sampai saat ini nggak ada terindikasi melakukan kekerasan, apalagi tindak terorisme. Itu nggak ada alasan untuk nggak dibubarkan, karena HTI juga nggak mengangkat senjata. HTI juga kemudian nggak ada indikasi terlibat dalam terorisme, aksi kekerasan, dibubarkan. Padahal itu baru dakwah gitu, dakwah, dan sampai saat ini HTI nggak ada fatwa-fatwa dari MUI ataupun ormas agama Islam yang lain sesat dan menyesat. Begitu juga FPI kenapa dibubarkan, bahkan Habib Riziknya dipenjara, kemudian laskarnya dibunuh gitu. Itu kan adalah bentuk ketidakadilan, dan kita melihat ini harus bisa negara ini menjunjung keadilan, jangan kalah. Jangan sampai negara ini kalah dengan Al-Zaitun, jangan sampai negara ini kalah dengan kesesatan penistaan agama. Karena kita sudah melihat negara ini boleh dikatakan penista-penista agama itu dipelihara, dan penista-penista agama ini adalah merupakan aset untuk diletupkan, diledakkan. Karena ini kita melihat eskalasi politik yang begitu sudah sangat tinggi 2024. Saya takut ini ditunggangin kepentingan politik untuk mengadu domba umat Islam. Bang, singkat saja. Tapi kalau kekhawatiran dari Bang Novel sendiri melihat sekarang ini arahnya kan hanya penangkapan dari pimpinannya saja. Kalau dari MUI juga katanya nggak akan sampai pada penutupan ataupun pembubaran Al-Zaitun. Nantinya apa yang akan terjadi kalau dari pandangannya Bang Novel sendiri? Ya, jadi kita melihat MUI ini mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan mungkin yang boleh dikatakan preventif ya, pencegahan, daripada untuk tidak sampai terjadi penutupan. Mungkin kalau penutupan ya memang akan terjadi pergolakan kedua belah pihak. Mungkin kalau Panji Gumilang ditangkap, kemudian juga Zaitun ini nggak dibubarkan, ada pihak lain yang minta dibubarkan, sementara juga ada pihak lain yang jangan sampai dibubarkan. Kita melihat, tetap kita harus melihat MUI ini harus bertindak tegas. Jangan pelin-pelan, setengah-setengah, karena kita boleh dikatakan mohon maaf gitu. MUI sudah bagus dari awal-awalnya, cuman terakhir-terakhirnya juga MUI ketika sudah mendapatkan tekanan, saya juga melihat mungkin ada tekanan terhadap MUI yang memang sifatnya pasif, bukan aktif. Hanya menyampaikan fatwa tapi tidak mengeksekusi. Nah, kita melihat pemerintah lah yang harus bisa mengeksekusi. Tapi kita lihat juga pemerintah saat ini juga sudah concern terhadap polemik ini ya Bang, dengan Barreskrim memanggil Panji Gumilang dan juga 19 saksi lainnya. Tapi saya mau ke Bang Hairul. Bang Hairul, kalau melihat apa yang paling bisa dilakukan saat ini selain juga Barreskrim terus melakukan penyidikan dalam kasus ini, Bang? Iya, tentunya
kalau saya kan memang melihat adanya indikasi tadi ya, keterlibatan dan andil ya, peran dan andil katakanlah aparatur keamanan negara lah ya, gitu ya, dalam konteks aktivitas di Al Zaitun, di Pondok Al Zaitun ini ya. Dan kalau kita melihat ya, dari masa ke masa memang kita ini, negeri ini seringkali menangkal atau mengatasi masalah-masalah ancaman terhadap kedaulatan, terhadap stabilitas, terhadap keamanan nasional, gitu. Itu selalu dengan pendekatan-pendekatan yang sekuritisasi, pendekatan-pendekatan yang kemudian caranya mengelola itu kemudian menimbulkan kerugian, menimbulkan konflik horizontal begitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang saya kira harus diakhiri, dan pemerintah dalam kerangka pengelolaan tadi ya, keamanan nasionalnya, stabilitasnya itu saya kira perlu mempertimbangkan hal-hal yang lebih strategis gitu ya, dalam tidak lagi menggunakan praktek-praktek usang, praktek-praktek lama yang kemudian menimbulkan kerugian-kerugian di tengah masyarakat. Dan juga kalau dalam konteks sekarang yaitu melanggar prinsip demokrasi, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia begitu ya. Sehingga ya saya kira kaitannya dengan Al Zaitun ini ya tentu saja hal-hal yang berbau perlindungan, pengamanan, dukungan tadi, apapun lah ya dari pemerintah yang kemudian menghambat upaya penegakan hukum, menghambat upaya-upaya untuk meluruskan gitu ya, meluruskan ini memperbaiki situasi supaya menjadi pulih kembali, itu jadi terhambat gitu ya. Ini yang saya kira harus diakhiri. Baik. Dan ini momentum yang baik, karena saya kira sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 2 dekade ini praktik ini berlangsung, kemudian sekarang sudah waktunya saya kira untuk diakhiri ya. Dan kita harus juga saya kira appreciate pada misalnya PA 212 yang sudah juga ikut menyuarakan hal-hal ini, sehingga sekarang menjadi perhatian yang luar biasa. Ya, sudah puluhan tahun ya, kita harapkan semoga saat ini sudah mulai menemukan titik terang begitu ya, berkaitan dengan kontroversi dari Al Zaitun itu sendiri. Terima kasih Bang Khairul telah bergabung bersama kami, dan juga Bang Novel atas pandangannya pada pagi hari ini.